warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Azhara dari kelas 5P akan melafalkan surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi taqtib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi SD Islam Terpadu Anida Sokaraja kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kultum pada sore hari ini yaitu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal kita menginjakan kaki di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sepasang manusia yang penuh dengan kasih sayang, yang tanpa pamrih mengasuh dan membesarkan kita. Sepasang manusia ini rela melakukan apapun untuk keberlangsungan hidup kita. Sepasang manusia ini rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menjaga apa yang menjadi amanahnya, yaitu kita, anak-anaknya. Sepasang manusia ini adalah kedua orang tua kita,
ayah dan ibu kita. Kita semua pasti sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, saya dan kalian itu ada di dunia ini. Karena ibu, kita bisa tumbuh, kita bisa bertumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan kita ada di dalam perut ibu. Walaupun ada yang kurang dari itu, atau mungkin yang lebih dari waktu itu, tapi umumnya masa kehamilan ibu itu adalah 9 bulan ya sahabat Ramadan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2,5 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa tidur nyenyak. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita. Sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup teman-teman. Itu belum cukup sahabat Ramadan di rumah. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara berbakti kepada beliau, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam beberapa hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kau kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Ayat tersebut berbicara kepada kita sebagai anak bahwa kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Pengorbanan yang ayah dan ibu kita sudah berikan kepada kita dalam membesarkan kita, membesarkan anak-anaknya, tidak akan pernah terbalaskan dengan apapun kecuali surga. Nah, salah satunya cara kita memberikan surga kepada kedua orang tua kita adalah dengan cara mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dalil tersebut sudah cukup kiranya bagi kita untuk benar-benar memperhatikan akan perkara pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita bisa terus berbakti kepada ibu dan ayah kita, sehingga darinya kita bisa mengharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ridhollahi fi ridhol walidain wa sahutullahi fi sahutil walidain. Ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Jadi artinya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 keutamaan jika berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, merupakan amal yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa?
Nabi SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Yang bunyinya ridhollahi wa ridhol walidain wa sahotullahi sahotil walidain. Yang artinya ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Dalilnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum mengenai kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua dan salah seorangnya bertawasul dengan cara berbakti kepada ibu dan ayahnya. Hadis tersebut adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang sedang berjalan. Lalu mereka kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua yang terletak di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertawasul melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Lalu ketika aku pulang, aku selalu memerah susu dan memberikannya kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari, aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah larut malam. Dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut aku pegang lalu aku mendatangi kedua orang tuaku, namun keduanya masih tertidur. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu itu, dan aku tidak memberikannya, ya Allah. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya meminum, lalu aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah mulut pintu gua ini. Maka batu yang menutupi pintu gua tersebut pun bergeser sedikit demi sedikit. Yang keempat adalah akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Sesuai sabda Nabi SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga.
Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran apa yang telah kita perbuat kepada ibu. Karena doa ibu itu benar-benar mustajab, teman-teman. Karena doa ibu itu benar-benar mustajab ya. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa, dengan penuh kasih sayang yang tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah, kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari rasa sayang kita kepada siapapun, kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian orang yang paling dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu." Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh supaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, mendoakan beliau agar dimudahkan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Jadi, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama pada ibu, karena ibulah yang telah mengandung, menyusui, mengasuh, merawat, dan membesarkan kita. Ibu bawel, ibu cerewet, itu bukan karena jahat ya sahabat Ramadan, akan tetapi ibu tersebut sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan adalah milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.